Perkenalkan nama saya Afef Satnaliza, aku bisa dipanggil saja saya Ave. Saya dari Asta Indonesia. Saat ini saya sebagai seorang konservasionis ya disebutnya ya, atau naturalis, pemerhati dari beberapa satwa liar, khususnya di kawasan urban ini yaitu berang-berang. Pertama karena di Indonesia ini masih sangat jarang sekali orang yang atau pemerhati-pemerhati yang memerhatikan hewan ini ya. Hewan ini lucu, bahkan beberapa itu dia jadikan sebagai hewan peliharaan. Tapi akhirnya itulah yang membuat saya tertarik mempelajari berang-berang. Apalagi di Indonesia ini di seluruh dunia ada 13 spesies berang-berang ya, 13 spesies berang-berang dan 4 diantaranya itu ada di Indonesia. Makanya Indonesia termasuk memiliki keanekaragaman berang-berang yang cukup kaya setelah Brazil. Di kawasan urban ya, kawasan urban khusus Jabodetabek ada 13 sungai yang mengelilinginya. Nah, di daerah aliran sungai di Jabodetabek ini berang-berang itulah biasanya hidup karena berang-berang ini termasuk predator tertinggi di kawasan lahan basah. Lahan basah itu kan ada bakau dan juga ada daerah aliran sungai ya khususnya ya. Makanya berang-berang itu termasuk predator atau apex predator di kawasan lahan basah. Nah, kenapa dia berkontribusi terhadap ekosistem perairan dan juga kawasan urban? Karena termasuk sebagai penyeimbang antara rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Karena di tahun 2019 itu pernah ada kejadian di mana media menyebutnya sebagai cobra outbreak gitu ya, wabah atau teror ulat kobra. Ketika saya dipanggil untuk menjadi audiensi di BKSDA Jakarta waktu itu ya, diminta pendapatnya kenapa kok ini ular lebih banyak dibandingkan tahun-tahun kemarin. Mungkin saat itu pemberitaan memang lagi gencar-gencarnya ya, atau kalaupun memang jumlah kobranya ini banyak, kemungkinan adalah pemangsa di alamnya ini yang berkurang. Pemangsa di alamnya jadi penyeimbang jumlah populasi si kobra ini yang berkurang. Nah, pemangsanya siapa? Pemangsanya ada banyak sebenarnya. Ada biawak, ada garanang, dan yang pasti ada berang-berang. Sebagai berang-berang memang tidak memangsa kobra gitu, tapi ketika ada mereka saling bertemu dengan kobra, tentunya kobra ini akan lebih banyak terjadi konflik dan akhirnya kobranya yang dibunuh oleh si berang-berang, baik itu dimakan atau tidak. Karena dari beberapa penelitian saya ada juga beberapa spesies berang-berang yang terkandung ternyata ada tulang-tulang dari reptil dan amfibi. Terus tantangannya apa? Tantangannya karena tidak ada peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian di Ciliwung, sehingga saya banyak kekurangan data, bahkan saya harus meraba-raba bagaimana cara melakukan observasi terhadap berang-berang. Selain undang-undang yang tidak ada, saya juga harus melawan konten kreator, di mana para konten kreator ini sangat besar sekali masanya menggunakan berang-berang sebagai bahan kontennya mereka, karena memang jujur tidak hanya di Indonesia, di beberapa konten kreator luar negeri juga mengandalkan berang-berang sebagai aktornya gitu, sebagai untuk bahan kontennya. Karena kita peneliti muda dan baru, kekurangan dana, saya jadi benar-benar melakukan direct observation, jadi tidak menggunakan kamera trap. Jadi semalaman suntuk itu nungguin berang-berang dari mulai sore hari sampai kembali ke pagi hari, nunggu berang-berang selama 2 bulan, dan baru ketemu individunya, baru ketemu berang-berang yang realnya itu di bulan kedua. Hubungan manusia dengan berang-berang ini sebenarnya sudah sangat, kalau kita belajar dari sejarah ya, dari beberapa negara, ini ada beberapa legenda yang melibatkan berang-berang. Nah, di Indonesia juga ada beberapa legenda yang menyebutkan bahwa berang-berang ini juga memang sebagai makhluk legenda mitologinya mereka. Khususnya untuk di kawasan Sumatera Barat ya, itu disebut sebagai kucing air.
ketika saya bertemu dengan beberapa pemelihara berang-berang, ada berang-berang yang one man istilah mereka ya. One man itu artinya berang-berang ini mampu menjaga tuannya dengan baik gitu. Dan mereka juga bahkan ada yang menyebutnya sebagai pitbull air selain kucing air, karena memang gigitan berang-berang ini kekuatannya sangat sama seperti pitbull gitu loh. Kan kekuatan anjing pitbull kan luar biasa ya. Nah, berang-berang itu seperti layaknya pitbull di air, tapi ketika si berang-berang jadikan hewan peliharaan ini cenderung yang diambil dari alam gitu. Tidak ada yang ditangkarkan. Jadi ketika memang berang-berang timbul muncul di sosial media menjadi hewan yang lucu, sehingga otomatis orang banyak yang melihara, orang mencari di mana beli berang-berang, ada supply and demand di sini kan. Nah, para pemburu akan lebih banyak berburu berang-berang gitu. Nah, sedangkan produksinya itu sedikit. Jadi otomatis yang ada di alam menjadi semakin menurun. Nah, itulah kemarin akhirnya timbul outbreak sesuatu dari spesies tertentu seperti Jakarta. Contohnya adalah cobra outbreak, itu wabah atau teror cobra yang masuk ke rumah penduduk, gitu, konflik dengan ular gitu. Dari situlah hubungan berang-berang dan manusia itu ada sebenarnya saling menjaga si berang-berang, menjaga ekosistem lahan basahnya tetap seimbang sehingga tidak mengganggu kehidupan manusia yang saat ini sudah ada. Walaupun memang beberapa manusia makin mendekati ke habitatnya berang-berang tinggalnya ya, semakin mepet ke sungai gitu. Pertama, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui berang-berang itu apa. Bahkan masih banyak masyarakat Indonesia yang menyamakan berang-berang dengan biwara. Ini mereka menganggap berang-berang ini adalah biwara. Berang-berang itu yang bikin bendungan ya. Gitu. Padahal sebenarnya antara berang-berang tidak membuat bendungan, yang membuat bendungan itu adalah biwara atau beaver. Jadi secara bahasa Inggrisnya itu ada beaver, ada otter. Nah, yang membuat bendungan itu adalah beaver. Beaver tidak ada di Indonesia. Beaver itu adanya di Amerika Utara sana gitu. Sedangkan yang adanya di Indonesia itu adalah si berang-berang. Berang-berang yaitu otter. Ketika saya bertemu dengan Nutrogali di salah satu titik Ciliwung, ini saya sedang rappling dengan tali, tiba-tiba muncul suara si Nutrogali ini dengan koloninya yang cukup besar. Nah, saya jadi bingung nih. Jadi saya di bawah jembatan, di tengah-tengah, ya di bawahnya itu si Nutrogali ini. Jadi cukup ya antara sebenarnya pengalaman yang menarik atau pengalaman jadi near death experience juga sih. Perlu masyarakat sadari adalah berang-berang ini adalah satwa liar. Tidak ada satwa liar yang layak untuk dipelihara. Kenapa? Karena ya namanya satwa liar hidupnya di alam liar, tidak untuk dipelihara. Untuk membuat satwa liar ini, mendomestikasikan satwa liar ini butuh waktu ribuan tahun, seperti layaknya kucing dan anjing, tidak sebentar. Sehingga tetap membiarkan mereka yang sudah di alam liar menjadi tetap liar. Belum lagi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa next pandemic itu disebabkan gara-gara perilaku manusia yang memelihara satwa liar. Kenapa? Karena satwa liar kita tidak pernah tahu satwa liar membawa penyakit apa, membawa zoonosis apa. Apalagi masyarakat Indonesia, khususnya pemelihara satwa liar, ini sangat minim kesadarannya terhadap kesadaran vaksin. Ya, beda dengan pemelihara domestikasi kucing dan anjing yang memang sadar akan vaksin. Jadi, apakah kita mau kembali di rumah karena gara adanya pandemi atas perilaku kalian? Tentunya tidak. Jadi biarlah mereka tetap di alam liar dengan koloninya, dengan habitat seperti itu.